Dan di situ saya benar-benar ngeliat kok papi saya nggak ada di sana, sedangkan saya bisa ngeliat keluarga teman-teman saya yang lain, mereka punya seorang yang bisa diandalkan, seorang yang benar-benar bisa backup mereka. Semenjak masuk ke SMP, nanya lagi sama mami saya, papi kemana? Kok nggak pernah pulang? Akhirnya setelah saya paksa terus, akhirnya mami saya bilang kalau mereka sudah berpisah sejak saya kecil. Kejadian itu membuat saya benar-benar marah gitu. Saya marah sama papi saya marah juga sama mami saya. Sejak saat itu saya langsung merasa putus asa, saya merasa kesal, saya benar-benar marah banget sama papi saya. Kalau misalnya dia mau ninggalin saya, kenapa harus melahirkan saya? Buat apa? Saya bisa melihat teman-teman saya, keluarganya lengkap, bisa happy segala macam. Tapi kok kenapa saya dilahirkan seperti ini? Dan itu membuat saya jadi orang yang nggak pede. Saya cenderung takut untuk memulai sesuatu. Saya nggak berani bermimpi besar karena saya nggak melihat sosok figur seorang ayah yang seharusnya seperti apa. Suatu hari saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan saya capek hidup kayak gini. Saya mohon bantuan Tuhan buat ubahin hidup saya. Meskipun saya tahu Tuhan sejak kecil, tapi saya belum benar-benar mengenal dia seperti apa. Saya percaya ada Roh Kudus yang mulai bekerja dalam kehidupan saya. Keluarga mami saya selalu mengingatkan saya, udah kamu harus maafin kedua orang tua kamu. Apapun yang terjadi, kamu nggak bisa ubah mereka. Yang kamu bisa ubah adalah sikap kamu dan kedepannya seperti apa. Sejak saat itu saya ngerasa ada suara-suara kecil dalam hati saya yang udah maafin papi. Seringkali suara itu saya nggak dengerin, tapi lama-kelamaan saya mau turut. Akhirnya saya berdoa, saya lepasin pengampunan sama papi saya doain dia, dan pelan-pelan beban yang saya punya itu mulai keangkat. Dari situ saya tahu bahwa Tuhan tuh ada dalam kita lewat Roh Kudus. Setelah saya melakukan pengampunan, Roh Kudus pun juga bekerja sangat luar biasa sama hidup saya. Awalnya kehidupan saya benar-benar serba terbatas. Tuhan mulai membawa saya naik dari satu level ke level berikutnya. Mulai direstorasi hubungannya dengan keluarga saya, dengan orang tua saya benar-benar lebih bisa menyayangi mereka. Yang saya sendiri gak pernah membayangkan hal itu pernah terjadi. Kita gak pernah tahu cara Tuhan bekerja itu seperti apa dalam kehidupan kita. Seringkali kita kayak ngelihat buruknya aja, tapi setelah kita lewatin dan kita tetap percaya sama Tuhan, sesuatu terjadi bukan karena tanpa sebab. Semua terjadi pasti ada tujuannya. Yang awalnya saya minder, saya sekarang jadi bisa lebih percaya diri karena saya tahu siapa saya di hadapan Tuhan. Teman-teman, terus membangun hidup di dalam Kristus, dalam kebenarannya, supaya hidup terus boleh dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa ada Roh Kudus yang ada dalam hatimu, dalam hidupmu, yang akan terus menuntunmu menjalani hari-hari, supaya engkau tidak diombang-ambingkan oleh nilai-nilai apapun yang ada dunia ini, tapi engkau tetap boleh menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk daripada firman Tuhan. Oleh karena itu, hari demi hari kita perlu membangun relasi dekat dengan Tuhan. Hari demi hari kita perlu menyediakan waktu khusus berjumpa dengan Tuhan, supaya Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, menuntun kita hari demi hari, waktu demi waktu. Waktu teman-teman saat ini sedang mau memutuskan sesuatu, ada keputusan-keputusan besar yang teman-teman mungkin mau ambil, cari Tuhan terlebih dahulu, minta petunjuk Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menuntunmu, membukakanmu, dan bahkan memimpin langkah kehidupanmu. Kiranya kita semua terus membangun relasi dekat dengan Tuhan, supaya kita boleh maju ke depan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa.